Halo sahabat Altin, ya ketemu lagi dengan saya ya. Saya akan menjawab pertanyaan berikut ya. Ini ada yang bertanya tentang persentase minimum dan maksimum yang baik untuk atlet pemula ya dalam penerapan beban latihan. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya menyampaikan zona-zona latihan kepada Anda biar Anda bisa memperhatikan secara menyeluruh. Kita memiliki 5 zona latihan yang biasa digunakan oleh para pelatih untuk melatih atletnya ya. Entah itu pemula, entah itu atlet-atlet yang ingin berlatih dalam zona-zona tertentu seperti yang dikehendaki oleh pelatih sebagai bagian dari penyusunan program, karena otomatis dalam suatu penyusunan program itu kita tidak bisa berlatih yang berat-berat saja atau berat-berat melulu gitu, juga tidak bisa ringan-ringannya melulu atau selalu yang sedang-sedang, tidak bisa, tetapi kita harus bisa meramu bentuk-bentuk latihan atau program-program latihan kita dalam seminggu ya. Katakanlah berat mungkin maksimal 3 kali ya. Ada juga latihan sedang dan harus ada juga latihan ringan. Maka terkait dengan itu ya, supaya Anda tahu bahwa kita memiliki zona latihan ya. Yang pertama itu ada zona yang paling ringan, yaitu saya beri nama zona 1. Itu antara denyut nadi 50 sampai 60% dari denyut nadi maksimal ya. Kemudian zona 2 itu antara 60 sampai 70% dari denyut nadi maksimal. Kemudian di zona 3 ya itu antara 70 sampai 80% dari denyut nadi maksimal. Sedangkan di zona 4 itu antara 80 sampai 90% dari denyut nadi maksimal. Nah, yang zona kelima ini zona yang sudah masuk dalam latihan berat, yaitu antara 90 sampai 90% dari maksimum heart rate atau denyut nadi maksimal. Ya, terkait dengan itu saya kembali harus mengajak Anda untuk melihat video-video saya sebelumnya terkait dengan bagaimana menentukan denyut nadi maksimal ya. Ada dua patokan untuk kita biasanya untuk menentukan denyut nadi maksimal kita, untuk menjadi kemudian denyut nadi patokan ya, denyut nadi patokan yang akan kita gunakan dalam berlatih. Ya, ada kalau denyut nadi yang untuk melihat denyut nadi yang umum biasanya orang menggunakan rumus 220 dikurangi umur ya. Jadi kalau Anda memiliki umur 20 tahun, maka 220 dikurangi 20 ya, denyut nadi maksimal Anda adalah 200 ya. 200, kemudian berdasarkan zona-zona tadi itu Anda bisa menentukan lanjutannya. Kalau begitu katakanlah 50% ya, 50% sampai 60% dari denyut nadi maksimal untuk atlet yang berusia 20 tahun tadi ya, berarti dia punya denyut nadi antara 100 sampai 120 gitu ya. Kalau misalnya dia mau berlatih di zona 2 karena di situ adalah 60 sampai 70% dari denyut nadi maksimal, maka otomatis atlet yang berusia 20 tahun itu dia harus berlatih antara denyut nadi 120 sampai 140. Ya, begitupun di zona ketiga, zona keempat, dan zona kelima. Jadi di zona kelima karena latihannya sudah maksimal, yaitu denyut nadinya antara 90 sampai 100%. 90% sampai 100%, yaitu berarti antara 180 sampai 200 denyut nadi maksimal. Yaitu yang biasanya dijadikan patokan ya kepada atlet-atlet untuk bisa berlatih ya, berlatih dengan menentukan sendiri zona-zona yang ingin ya dipakai dalam program latihan Anda. Tetapi kalau misalnya Anda memiliki anak-anak ya dan mereka adalah pemula, maka saya masih bisa menyarankan Anda untuk menggunakan tidak pakai denyut nadi maksimal itu, tidak menggunakan rumus 220 kurang umur, tetapi bisa digunakan 210 dikurangi umur.
Nah, selanjutnya Anda tinggal menyesuaikan dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada Anda untuk bisa dijadikan patokannya, untuk bisa mulai berlatih, apakah itu atlet-atlet yang pemula, ataukah atlet-atlet yang junior atau anak-anak, itu tinggal menyesuaikan dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Salam untuk sahabat Altin ya.